saya Kiloto, saya berasal dari kelas 11 bahasa, dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya dari prakarya dan kewirausahaan mengenai laporan perencanaan pembuatan kerajinan. Nama kerajinan yang akan saya buat adalah lettering handmade. Nah, apa itu lettering handmade? Diterjemahkan dari bahasa Inggris, huruf adalah istilah umum yang mencakup seni menggambar huruf, bukan hanya menulisnya. Huruf dianggap sebagai bentuk seni. Setiap huruf dibuat dengan memperhatikan detail dan memiliki peran unik dalam komposisi. Nah, karena keindahan huruf dari tulisan-tulisan lettering tersebut, sekarang sudah banyak orang yang membuat lettering sebagai kerajinan tangan yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa menjadi peluang usaha. Dan pada saat ini saya akan membuat kerajinan lettering tersebut sebagai pajangan dengan membuatkannya bingkai. Nah, inilah alasan mengapa disebut dengan handmade, karena kerajinan ini 100% dibuat manual atau menggunakan tangan. Tulisannya tidak di-print dan bingkainya pun dibuat sendiri. Jadi hal ini juga yang membuat kesannya lebih menarik. Sekedar info, kerajinan ini termasuk kerajinan milenial yang sedang tren sekarang loh. Karena kerajinan ini banyak ditemukan di tempat-tempat keren seperti di kafe dan tempat photoshoot lainnya. Kalau begitu, sekarang kita akan masuk kepada video pembuatannya. Hai, perkenalkan nama saya Gila Kimber Belantuo. Saya berasal dari kelas 11 bahasa, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas prakarya mengenai perencanaan dan juga pembuatan kerajinan. Untuk kerajinannya tersendiri, saya akan membuat lettering handmade. Seperti apa lettering handmade itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai perencanaan saya, dan pada saat ini saya akan membuat lettering handmade tersebut. Kita masuk kepada video pembuatannya. Alat dan bahan: pertama kita siapkan cover bening, karton, gambar atau foto, gunting, alat tulis, lem, dan juga kardus bekas. Kita masuk pada tahap-tahapnya. Pertama, gunting kardus sesuai dengan ukuran atau kebutuhan dari gambar ataupun foto kita. Ukur harus lebih dari ukuran gambar atau foto kita ya. Kurang lebih 5 cm di bagian masing-masing sudut gambar. Nah, di sini agar supaya lebih rapi, saya akan mengukurnya terlebih dahulu. Saya beri tanda dengan pensil. Kemudian kita gunting. Gunting yang rapi. Nah, kira-kira seperti ini. Saya akan menggunting yang satunya juga, akan menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian seperti ini. Kemudian kalau sudah persegi seperti ini, kita ukur kembali. Usahakan jaraknya harus pas ya, harus sama, tidak terlalu lebar atau keluar dari sudut gambar kita, agar supaya bingkainya juga tidak terlalu besar. Dan sekarang kita akan lanjut untuk menggunting bagian depan covernya. Nah, seperti ini. Sudah menyerupai rangka bingkai, bukan? Jadi kita gunting, usahakan mempunyai ruang untuk bagian dalamnya. Sekarang kita akan menutup cover kardusnya dengan kertas karton. Kita tutup seperti ini. Lalu kartonnya kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan atau besar dari kardus yang kita miliki tadi. Gunting. Maaf, di sini kebanyakan slide-nya dipercepat agar supaya tidak memakan waktu. Kemudian kita ukur kembali dengan kardus yang akan kita tutupi atau kita cover dengan karton.
seperti halnya kita membuat kado atau hadiah ultah. Ini sama halnya dengan cara membungkusnya. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan melem atau merekatkan setiap bagiannya agar tidak menggumpal lagi. Oke, ini dia teman-teman, hasil dari coveran dengan karton. Sudah terlihat rapi bukan? Dan lebih jelas terlihat sebagai bingkai. Baiklah, sekarang kita akan memasang cover beningnya di background depan dari bingkai tersebut. Masangnya harus rata ya. Cover bening ini gunanya untuk mengganti kaca di bingkai. Jadi kita tidak perlu membeli kaca mahal-mahal lagi. Kita bisa menggunakan cover bening. Cover ini banyak terdapat di tempat fotokopi. Kemudian di atas covernya ini kita taruh gambar atau foto lettering yang kita siapkan, kira-kira seperti itu. Kemudian lem bagian sisi-sisinya agar merekat secara merata dan tidak goyang-goyang. Saatnya kita menutup background belakangnya. Nah, sudah terlihat bukan? Sama seperti bingkai. Kita rekatkan semua, kita lem agar supaya tidak goyang-goyang, dan jadi deh akhirnya lettering handmade pun jadi. Selamat mencoba ya teman-teman bagi yang ingin membuatnya. Ini gampang banget kok. Bahan-bahannya pun murah karena di sini masih ada sisa kardus yang bagus, kita jadikan penyangga aja. Oke, ini dia hasilnya. Makasih udah menonton. Semoga bermanfaat ya. Jadi kardus bekas itu jangan dibuang. Jadikan kerajinan.